Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini saya bersama Pak Dirlantas Polda NTB, Pak Joni Widodo, dan Bu Dirop Jasara Harja. Ini Bu Dewi ya. Ini kita bincang-bincang tentang kesiapan pengamanan pramusim dan MotoGP 2022 ya. 2022. Nah, ini memang ada banyak hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita mungkin ketahui bersama. Nanti Pak Dirlantas akan menceritakan tentang kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan, dan Bu Dirop akan juga menyampaikan backup atau dukungan asuransi kepada kita semua itu seperti apa. Nah, Pak Dirlantas, ya Pak, ceritakan kegiatan apa yang sudah disiapkan, karena kan pramusim MotoGP kalau tadi malam saya lihat dari Pak Irwaja itu kegiatan internasional itu banyak sekali sepanjang tahun ini. Nah, kira-kira apa yang sudah siap dan dipersiapkan untuk menghadapi pengamanan? Setidaknya Pak Dirlantas akan memberikan gambaran kepada kita apa yang menjadi kebijakan untuk pengaturan lalu lintas. Silakan. Terima kasih Bapak. Yang pertama, kami melaksanakan latihan. Sudah dilatih oleh Korlantas Polri, coaching klinik tentang road safety. Yang kedua, kami laksanakan apel penggelaran personil jajaran lalu lintas. Kesiapannya gitu ya. 10 lombok beserta peralatan dan kendaraannya. Dan kemarin dicek langsung oleh Pak Kapolda karena ini berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Karena semua kegiatan aktivitas menggunakan transportasi dan jalan raya. Untuk menghadapi MotoGP yang akan dilaksanakan tahun 2002 ini, tepatnya di bulan Maret 18, 19, 20, kami sudah membuat konsep manajemen rekayasa lalu lintas dan diawali tanggal 11, 12, 13 pramusim. Memang konsepnya di pramusim tanpa penonton, seperti pada saat IATC International Asian Touring Cup di tahun yang lalu. Namun di kegiatan pramusim dari panitia juga ada menyebarkan undangan penonton VIP. Walaupun istilahnya tidak ada penonton, tapi tetap ada undangan ya? Tetap ada undangan, dan kegiatan pramusim ini sangat baik. Artinya untuk latihan kita, plotting personil, menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk menghadapi event di MotoGP bulan Maret. Kira-kira ada berapa penonton atau tamu yang dari sini, Pak? Kalau penjelasan dari panitia untuk pramusim undangan 1.200. Kalau yang MotoGP? MotoGP 65.000 sampai 100.000. Menghadapi banyaknya orang, itu orang luar ya, bukan orang luar. Jadi artinya di Lombok sudah menjadi suatu destinasi, menjadi ikon atas event internasional. Ya. Nah, kalau kita juga melihat ya, mungkin apakah ada backup dari Polda lain untuk pengamanan? Mungkin berdasarkan pengalaman pada saat BSBK kemarin, kami memohon kepada Mabes Polri untuk diberikan bantuan pengamanan. Nanti Mabes Polri mungkin pasti koordinasi dengan Korlantas. Kalau kemarin ada dari Korlantas, ada di Polda Bali, Polda Jatim, dan Polda Jateng. Jumlahnya 117 personil. Jadi pengaturan ini kalau kita melihat kan kita mengamankan logistik, mengamankan atlet, mengamankan VIP, mengamankan rute, mengamankan tempat parkir, tempat istirahat. Dari bandara berarti ya? Dari bandara. Hari sampai Senin itu logistik sudah pada datang. Hari Senin logistik sudah pada datang. Nah, kalau kita juga melihat bahwa begitu banyaknya kegiatan, kira-kira ada kendala apa? Yang pertama, kemarin berdasarkan hasil daripada penjelasan dari Ketua PHRI, mungkin masalah penginapan. Tapi pemerintah pusat sudah mengantisipasi itu, Pak. Dan banyak cara ya, ada yang di sehingga pemerintah pusat ada kapal terapung untuk hunian terapung yang akan disiapkan di Pelabuhan Gilimas. Ada camping ground yang untuk disiapkan oleh penonton, sehingga kami bersama stakeholder yang lain tinggal berkoordinasi menyiapkan moda transportasi untuk penonton di 5 titik ini, Pak. Pak Dirlantas, ini kalau kita melihat situasi dan kondisinya begitu meriah ya, dan kita menjadi kebanggaan, menjadi suatu upaya untuk membangun citra
Nah, kira-kira kalau Pak Dirlantas bisa menyampaikan supaya masyarakat tahu, ini perlu ada peran serta atau kesadaran masyarakat untuk ikut mendukung, karena event ini kan menjadi kebanggaan masyarakat dan wilayah Nusa Tenggara Barat, karena ini sudah menjadi representatif bagi Indonesia ataupun dunia. Ya, terima kasih. Kalau berkaitan dengan fungsi keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, ya kami berharap dan kami sudah sampaikan kepada stakeholder mungkin memberikan kesempatan atau ruang kepada para penonton yang akan menuju ke Mandalika di saat tanggal 18, 19, Jadi 20. sudah harus mengikuti aturan atau kesepakatan atau kebijakan yang dilakukan ya. Sehingga masyarakat yang akan ke Mandalika khusus penonton saja Pak. Sedangkan untuk berwisata sementara kita himbau untuk di tempat yang lain dulu supaya tidak terjadi kepadatan. Jadi memang nanti akan ada pengaturan, ada untuk kegiatan penonton, ada tempat wisata lain, karena Lombok dan Nusa Tenggara Barat ini sangat banyak tempat wisatanya ya, dan Sangat sangat luar biasa. Bagus-bagus semua. Nah, terima kasih Pak Joni. Bu Dewi sekarang dari Jasara Harja, kalau saya melihat bahwa setiap kegiatan ini di dalam membangun peradaban itu perlu ada budaya asuransi. Jadi asuransi, mungkin kita masih banyak berpikir kok hanya membayar dan lain sebagainya, tapi itu sebetulnya kita dengan asuransi ini kan menghargai atas sumber daya manusia, atas manusia sebagai aset utama bangsa ini. Dan ini kegiatan kemanusiaan. Silakan Bu Dewi, sampaikan. Saya punya pandangan visi misi apa? Baik, terima kasih Pak Chris. Khususnya sementara untuk event ini ya Pak, ada kerjasama tentu saja dengan mitra, dengan Polri, dengan di NTB ini dengan Forkopimda untuk sama-sama kita menjaga bagaimana agar event internasional ini berjalan sukses dan lancar Pak. Jasara Harja supportnya sesuai dengan amanah kami, yaitu melindungi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, dan udara, dan dalam hal ini kami, termasuk kereta api gitu ya Bu ya? Iya, termasuk kereta api Pak. Jadi di event ini mungkin yang insya Allah akan ramai itu pasti karena mobilitas masyarakatnya di darat dan mungkin di penyeberangan Pak. Jadi insya Allah kami Jasara Harja sudah mulai melakukan sosialisasi, mulai membackup di tempat jalur-jalur antar moda transportasi angkutan umum gitu ya Bu ya. Dan juga seperti tadi ada rekayasa lalu lintas, supportnya Jasara Harja apa? Kami memberikan sarana prasarana seperti water barrier, traffic cone, dan lain tenda. Kemudian untuk membantu apabila terjadi nanti ada kecelakaan atau keadaan gawat darurat, kami juga tadi malam saya sudah ketemu dengan Pak Gubernur menyampaikan 1 unit ambulans Pak untuk rumah sakit di Mandalika. Kemudian bekerja sama juga dengan ASDP, kami melakukan sosialisasi untuk mengingatkan para penumpang, para operator untuk kembali memperhatikan keselamatan penumpang, dalam hal ini penumpang angkutan penyeberangan. Karena keselamatan itu yang pertama dan utama, kan keselamatan itu tanggung jawab kita bersama. Nah ini untuk closing Pak Joni, silakan sampaikan ada pesan-pesan moral apa supaya kita semua tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita menjaga citra dan marwah Indonesia, khususnya NTB. Terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan nanti yang akan dilaksanakan di bulan Maret, tentunya kami berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas. Memang pada event tersebut di saat penonton berdatangan itu tidak terlalu menyulitkan untuk pengaturannya. Artinya dia datang tidak bersama-sama. Tertib berlalu lintas menjadi citra bangsa, citra budaya, di mana orang kangen ingin datang lagi ya, Betul, senang di betul. sini. Ya. Buat nyaman Ya. Di sini nyaman, aman, Aman. asri, bahkan ngangeni. Wah, Betul. pengen datang lagi. Karena masih ada event berikutnya. Nah, karena masih banyak eventnya. Masih banyak event berikutnya. Dan ini menjadi kebanggaan kita semua ya. Ya. Ya, Bu Dewi, silakan untuk closing.
sama Pak. Kami semua sangat mengharapkan partisipasi masyarakat karena seperti Pak Kakor Lantas selalu sampaikan bahwa peran serta masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban berlalu lintas itu menjadi faktor utama agar ya kembali event ini menjadi sesuatu yang sama-sama dapat kita banggakan dan menjadi cerminan budaya masyarakat NTB ya, yang masyarakat Indonesia di NTB, bahwa kita ini masyarakat yang sangat berbudaya, patuh pada jadi yang perlu dibangun kesadaran ya Bu ya, Kesadaran. karena orang yang sadar akan bertanggung jawab dan disiplin. Mari kita sukseskan event-event internasional di sini dengan peran serta masyarakat, karena kita sebagai anak bangsa cinta dan bangga akan Indonesia. Satu lagi Prof. Iya, silakan. Satu lagi kunci utama kesuksesan kegiatan ini adalah kerjasama. Ada kerjasama karena ini teamwork, bukan sendiri-sendiri, dan kita mulai bangun bahwa kebersamaan, karena menjaga citra ini adalah nama baik dan marwah, harkat martabat serta kebanggaan kita semua.